Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Jadi saya ingin berkisah di awal video ini. Jadi pas waktu ada sebuah undangan halal bihalal gitu kan ya. Undangan halal bihalal karena ini balik masih dalam momen lebaran di mana undangan itu biasanya kan berkaitan dengan reuni di suatu komunitas. Komunitas itu adalah misalnya ketika itu saya mendapatkan undangan untuk bertemu dengan alumni-alumni SMA saya untuk menghadiri suatu halal bihalal. Halal bihalal ini tentunya bukan halal bihalal yang digelar di sebuah di SMA di tempat yang besar, tetapi adalah halal bihalal yang berkaitan dengan circle pas waktu saya SMA dulu. Di situ hadir beberapa orang. Di situ hadir kurang lebih ada 6 orang teman saya dengan membawa istri, ada yang membawa anak. Di dalam forum itu, ya kita bercengkrama, kita berngobrol, kita bercerita tentang masa lalu, kita bercerita tentang sekarang, apa kerjaannya sekarang, ya kan, apa yang dilakukan sekarang, terus kemungkinan apakah ada proyek yang ke depan dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi menarik di dalam pertemuan tersebut adalah upaya saya untuk menghindari adanya pubbing, ya kan? Pubbing itu merupakan salah satu fenomena impact dari media digital, di mana orang itu cenderung itu fokus kepada handphonenya, fokus kepada ponselnya, fokus kepada media digital yang dia lihat, tapi bukan fokus kepada lingkungan sekitar di mana dia itu berada. Jadi di dalam pertemuan itu semua ponsel dikumpulkan di dalam sebuah tas yang memang sudah kosong di situ. Jadi selama pertemuan itu kurang lebih 45 menit itu tidak boleh ada 6 orang bersama keluarga dan istrinya itu tidak boleh ada yang membuka ponsel, tidak ada yang membalas chat, tidak ada yang membuka WA dan lain sebagainya. Dengan demikian, upaya pubbing itu bisa dihindari dengan cara mengumpulkan handphone tersebut, ya kan? Kemudian semuanya orang bisa saling berinteraksi dengan nyaman tanpa adanya distraksi dari media sosial tersebut. Jadi upaya pubbing upaya pubbing itu sebenarnya bisa ditangani dengan cara-cara tersebut dengan berbasis pada kesepakatan seperti itu. Akhirnya dengan tanpa adanya media digital, tanpa adanya komputer di situ, tidak adanya laptop, tidak adanya handphone, interaksi itu menjadi semakin intim, interaksi menjadi semakin intensif, dan orang itu emosionalnya akan lebih terjalin. Karena ketika seorang sudah pubbing, di situ ada ngobrol, kemudian dia lihat HP, kemudian dia lihat laptop sambil bekerja atau sambil membuka dokumen, maka emosional akan terlalu banyak distraksi, akan terlalu banyak gangguan. Sehingga demikian, ketika misalnya di dalam sebuah kelas, gitu kan, saya mengejar di sebuah kelas, ada mahasiswa yang membuka HP, ada mahasiswa yang membuka laptop, sehingga konsentrasi itu terpecah di situ, gitu kan. Ada yang mungkin ngomong sendiri, ada yang berdiskusi sendiri dan lain sebagainya. Jadi kan konsentrasi semuanya Semuanya salah siapa? Semuanya itu hanya dikembalikan kepada rule of the speaker atau rule of the community. Jadi diperlukan suatu adanya rule of conduct, adanya aturan ketika kita bertindak, aturan untuk ketika kita berbicara, ketika aturan kita berkomunitas tentang penggunaan HP, sehingga pubbing tersebut itu bisa dihindari. Ada Dalam beberapa penelitian yang saya baca dan saya telusuri sendiri, sebenarnya pubbing itu menjadi fenomena ketika orang itu sudah merasa tidak adanya ikatan emosional dengan orang yang sudah diajak bicara. Jadi ketika saya melihat mahasiswa saya pubbing, berarti kelas saya sudah tidak lagi menarik, apa yang omongan saya tidak lagi menarik lagi. Ketika ketika tidak ada ketertarikan dengan misalnya dengan saya yang sedang berbicara di kelas, maka mahasiswa akan membuka HP, dia akan mencari suatu ketertarikan dalam dirinya, misalnya dia lebih suka fashion, dia akan membuka Instagram yang berkaitan dengan fashion, dia suka game, maka dia akan bermain game. Jadi apa ya, focus of attention-nya itu sesuai dengan keinginannya sendiri.
Tetapi focus of attention itu bisa dirubah ketika memang adanya paksaan, ketika adanya aturan. Gitu kan. Jadi sehingga ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika kita berbicara dalam suatu komunitas, kita bicara di kelas, kita melakukan presentasi, maka kita berusaha mungkin harus menghadirkan sesuatu yang menarik. Menarik bukan hanya bagi diri saya, tetapi menarik juga bagi orang yang diajak bicara. Menarik bagi orang-orang semua yang ada di situ. Jadi, apa yang saya bicarakan itu punya kepentingan dengan mereka. Apa yang saya bicarakan itu menyangkut hidupnya mereka, sehingga mereka akan memberikan perhatian yang lebih. Kemudian yang kedua itu emosional. Ketika seseorang sudah tidak ada emosional dengan orang yang dibicarakannya, maka gitu kan, maka ya sudah dia akan mencari pelarian yang lainnya dengan cara handphone, dengan cara popping tersebut. Ketika seseorang murid sudah tidak lagi memiliki emosional, tidak lagi menghormati gurunya, seorang mahasiswa tidak lagi menghormati misalnya dosennya, maka dia akan mencari alternatif penghormatan yang lain, yaitu di media sosial dan lain sebagainya. Walaupun dosen, guru seharusnya tidak memanggil hormat, tetapi dia harus memiliki trik-trik tertentu, memiliki strategi-strategi tertentu untuk mengajak mahasiswa atau orang yang diajak berbicara itu untuk menarik, ya kan? Selain itu, pubbing itu adalah sebenarnya juga merupakan suatu gangguan mental. Gangguan mental ketika gangguan mental itu karena sudah teradanya bukan hanya attitude, bukan hanya karena kebiasaan dia membuka HP, bukan hanya itu, bukan bukan hanya karena dia terlalu sering membuka HP, karena sudah mengalami ketergantungan dengan ponsel tersebut, karena sudah mengalami ketergantungan dengan ponsel, maka itu bisa dikatakan itu menjadi suatu kecanduan. Di situ ada adanya tekanan emosional untuk selalu fokus kepada ponselnya, selalu fokus kepada HP-nya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang mengalami gangguan, akan mengalami ketergantungan yang berlebihan. Untuk itu, digital detox itu menjadi salah satu solusinya. Cobalah gitu kan, seperti orang tidur gitu kan, tidak menggunakan HP, kemudian ada beberapa jam, ada beberapa hari di dalam beberapa pekan itu tidak menggunakan HP. Di beberapa salah satu solusi digital detox yang itu adalah ketika saya melihat itu ketika di dari department store atau beberapa mall-mall saya melihat sangat jarang itu pegawainya, itu kan karyawannya itu menggunakan HP. Karena setelah saya tahu ternyata ketika mereka baru datang itu HP-nya itu dikumpulkan di dalam sebuah tas dan mereka hanya boleh menggunakan HP itu ketika istirahat sehingga mereka bisa fokus bekerja. Dan itu menjadi hal yang menarik, itu sebagai suatu upaya digital detox yang efektif di tempat pekerjaan. Sehingga di dalam kerja itu tidak ada handphone di depan komputer, tidak ada handphone di depan laptop, walaupun orang itu bisa saja membuka media sosial itu melalui laptop ataupun melalui PC-nya, tetapi itu bisa mengurangi ketergantungan mental. Jadi digital detox itu menjadi penting, ketergantungan ketergantungan dengan ponsel itu bisa dikurangi, bukan menjadi suatu itu gangguan kesehatan mental, tetapi itu bisa dikelola menjadi menjadi suatu hal yang positif. Kemudian yang keempat, kenapa popping itu menjadi fenomena adalah faktor sosialnya yang sangat mendukung. Seperti kita ketahui bahwa kita hidup di generasi menunduk hampir setiap hari, itu kan hampir dalam weekday. Ketika saya ke kantor, saya naik KRL, sebagian besar termasuk mungkin saya akan menunduk bukan karena ngantuk, tapi karena saya akan melihat handphone, karena orang-orang lain juga menghemat handphone. Ketika orang-orang itu melihat handphone semuanya, maka itu semuanya akan menunduk dan generasi yang menunduk dan itu menjadi suatu kebiasaan sosial, itu menjadi suatu perilaku sosial yang pada dasarnya itu bukanlah suatu hal yang ya positif banget, padahal di situ bisa aja ngobrol, bisa saja berinteraksi, bisa saja saling menanya dan lain sebagainya. Itu yang saya alami dalam kurang lebih 4 sampai 5 tahun terakhir ketika naik KRL itu, generasi menunduk itu menjadi suatu penyakit sosial yang sangat berbahaya. Itu berbeda ketika saya naik KRL kurang lebih 8 tahun lalu, 8 tahun lalu ataupun beberapa tahun lalu, sehingga itu menunjukkan bagaimana generasi menunduk itu menjadi suatu kelaziman di dalam masyarakat hingga akhirnya
bukan hanya Gen Z, bukan hanya milenial, tetapi generasi X, generasi baby boomer dan lain sebagainya pun ikut-ikutan menunduk. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan sosial, bahayanya itu bisa menjadi patologi sosial. Itu adalah merupakan penyebab-penyebabnya gitu kan, penyebab-penyebab kenapa pubbing itu menjadi fenomena yang cukup cukup membahayakan. Dan dampaknya itu kan ketika pubbing itu terus-menerus dilakukan, maka akan menimbulkan yang pertama itu disrespect, adanya ketidakhormatan pada orang. Tidak semuanya orang itu gila hormat, tetapi ketika kita menghormati seseorang, kita menghargai seseorang, maka di situ akan timbul rasa positif, hilangnya nilai-nilai. Jadi upaya membangun nilai-nilai yang positif itu juga akan semakin hilang. Kemudian interaksi sosial yang semakin berkurang. Ketika interaksi sosial semakin minim, ketika pubbing akan semakin dominan, maka ikatan emosional pun akan semakin melemah. Demikian ini pengantar pubbing. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow dan subscribe akun 100% Authentic ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.